Kita bersyukur pada Tuhan. Kalau saya lihat jemaat ini sepertinya keadaan negara kita sudah dipulihkan, ya. Tidak ada lagi jaga jarak saya lihat. Hanya ibu-ibu yang jaga jarak. Ini kaum muda sudah terlalu padat ini saya lihat. Sama kaum pria ini. Kita bersyukur kalau kita sudah berani. Itu semua karena kita percaya Tuhan melindungi kita. Tetapi kita tetap penuh hikmat, harus tetap menjaga diri. Haleluya. Kita buka dalam Matius pasal 20 ayat 26, kita baca bersama-sama. Matius 20 ayat 26. Atau kita baca saja mulai dari ayat 20 sampai ayat 26, kita baca bergantian. Saya baca 20. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawabnya, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu, yang seorang lagi di sebelah kirimu." Tetapi Yesus menjawab katanya, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang dari siapa." Mendengar itu marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa dan besar-besar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Puji Tuhan, silakan duduk. Hari ini kita baca firman Tuhan. Saya tidak bicara corona lagi ya, karena itu sudah berlalu ya. Kita bicara tentang kerajaan surga hari ini. Saudara-saudara, ada kalanya kita menganggap diri kita lebih hebat, lebih penting dari segalanya. Nah, inilah ambisi namanya. Ambisi ini tidak salah. Cuma Yesus bilang ambisi itu penting itu. Karena ambisi ini mendorong kita, memotivasi kita supaya kita lebih giat, lebih setia, lebih rajin kepada Tuhan. Saudara-saudara, ada seorang ibu dikatakan membawa kedua anaknya. Dia minta kepada Yesus, "Tuhan, kalau boleh nanti anakku yang dua inilah di sebelah kanan sebelah kirimu." Sepertinya ibu ini nggak peduli 10 lagi muridnya. Mendengar itu muridnya marah, saudara. Kadang-kala dalam sebuah kelompok seringkali begitu. Dia merasa diri lebih layak, dia merasa diri lebih hebat. Bahkan di gereja ini ada seperti itu, saudara. Dia merasa diri lebih kaya, dia merasa diri lebih pintar, dia merasa diri lebih berkorban, dia merasa diri lebih rajin, bahkan dia merasa diri lebih berjasa. Tapi saya mau katakan kepada saudara-saudara, bagi Tuhan itu tidak penting. Bagi Tuhan, bagi saudara adalah ketika saudara-saudara dikatakan mau jadi pelayan. Pelayan itu apa itu? Melayani, mengutamakan pekerjaan Tuhan, bukan mengutamakan, mementingkan kelompok, mementingkan diri kita, keluarga kita, teman kita. Saudara-saudara, ini yang sering salah di gereja ini. Di gereja ini seringkali ambisi yang salah, seperti ibu Zebedeus ini. Terlalu menonjolkan keluarganya, mengutamakan keluarganya. Bahkan ada saya lihat di gereja ini, kalau sudah anaknya ditegur sakit hati dia mau pindah gereja. Apalagi kalau cucunya ditegur sakit hati dia. Sepertinya gereja ini jadi gereja anaknya, gereja cucunya. Tidak bisa ditegur lagi. Sepertinya kalau dia sudah berkorban di gereja, tidak boleh lagi disentuh. Pokoknya tidak boleh dimarahi anaknya, walaupun ribut.
Itu sebabnya saya punya, Tuhan bilang sama saya, itu majelis-majelis kasih duduk di belakang aja. Karena seringkali anak-anak majelis ini saudara mengganggu. Majelis duduk di depan, anak-anaknya, cucunya datang, jajan, ribut, lari-lari, bolak-balik. Tidak salah saudara memanjakan anakmu, tetapi kalau itu sudah mengganggu orang lain, ini masalahnya. Yesus sangat marah mendengar hal itu. Yesus katakan di dalam ayat ini, ayat 26, kita baca 1, 2, 3. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Saudara-saudara, kalau ingin jadi besar di gereja ini, saudara harus jadi pelayan. Haleluya. Yang menilai saudara bukan orang lain, saya, saudara. Saya yang menilai sebagai gembala. Saya bisa tahu kalian semua jemaat saudara. Perpuluhanmu, korbanmu, saya tahu kerajinanmu, saya bisa ukur saudara. Kadang-kala saudara bisa setel perpuluhanmu. Kadang-kala saudara perpuluhanmu bisa kau bagi dua, bisa. Saya tahu itu, saya mengerti. Kadang-kala saya lihat, aduh, saya dalam hati ini mencoba mencari-cari apa ini. Itu seperti Bapak Nabahu minggu kemarin. Carilah Tuhan, haleluya. Kita mencari Tuhan, jangan cari nama, jangan cari muka, amin. Supaya kita memiliki kerajaan surga, haleluya. Kadang-kala banyak anak Tuhan di sini yang sudah dilihat ambisinya tidak tercapai, lalu dia stop, perpuluhannya dia stop, korbannya dia stop. Saudara-saudara, ada di gereja kita kadang-kala persoalannya tidak maju karena itu. Sudah masalah itu dari sejak didirikan gereja ini, bukan didirikan di atas kekayaan, bukan karena kaya gereja ini didirikan. Tapi gereja ini didirikan di atas air mata, di atas pergumulan, di atas doa. Sebab itu saudara-saudara, kalau saudara mau maju, gereja ini mau maju, saudara harus berdoa meneteskan air mata. Bukan soal uang, bukan soal kekayaan, tapi kemampuan kita bagaimana kita berdoa kepada Tuhan supaya berdiri gereja yang sempurna, supaya kita layak masuk dalam kerajaan surga. Dikatakan dalam ayat ini, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya. Jadi bukan saja korban, bukan hanya persembahan, tetapi perpuluhan. Bukan hanya itu, tetapi korban nyawa juga Tuhan berikan, segalanya buat saya dan saudara. Nah, ini tujuannya. Ada apa ini? Kenapa sampai Yesus berkorban untuk kita memberikan nyawa? Saya mau katakan ada 3 hal. Tujuannya adalah supaya pertama, supaya kita memperoleh hidup yang kekal selama-lamanya. Yang kedua, supaya kita dapat menikmati berkat-berkat Tuhan, supaya kita dapat menikmati Tuhan. Bagaimana Tuhan itu baik, yang rela mengampuni dosa kita, yang mampu menyucikan kita dari segala dosa-dosa kita. Nah, itu saudara. Nah, sebab itu pada siang hari ini kita baca dulu Alkitab. Ada kalanya begini, Matius 19 ayat 30. Matius 19 ayat 30. Kita baca 1, 2, 3. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan mencari Ini yang terjadi saudara-saudara. Banyak orang bangga dia sudah lama jadi GPDI, tapi kelakuannya tidak beda dengan orang dunia. Cara berpikir Ibu Zebedeus ini sama seperti cara berpikir dunia, saudara. Ini yang Tuhan sesalkan dari dia. Saudara tidak dilarang masuk GPDI, saudara tidak dilarang masuk gereja karismatik. Tetapi yang saudara menjadi masalah bagi iblis adalah ketika saudara merubah pikiran saudara, berpikir kita seperti orang dunia. Tidak ada bedanya kita dengan orang dunia, saudara. Orang dunia itu punya ambisi seperti bagaimana orang dunia ya. Kita harus berbeda dengan orang dunia. Kita sebagai anak Tuhan jangan berpikir seperti orang dunia. Ibu ini berpikir seperti kerajaan surga itu dia buat seperti kerajaan dunia. Lalu dia kumpulkan orang-orang yang bisa berkelompok dengan dia supaya mendukung dia, mendukung benar-benar supaya pimpinan Yesus memperhatikan dia secara khusus. Ada banyak itu supaya gembala memperhatikan dia secara khusus. Ini persoalan masalah di gereja ini, saudara. Kalau saudara ingat khotbah saya 25 tahun yang lalu di gereja ini, waktu itu belum dirombak gereja ini, bapak saya masih hidup. Saya pernah khotbah katakan, saya tidak mau kembali ke Nabara ini, karena saya beda dengan bapak saya bilang. Kalau bapak saya saudara salam amplop 50.000 dia udah senang. Saya harus tanya dulu itu amplop dari mana. Itu bedanya saya dengan bapak saya bilang.
Tujuannya apa ini amplop? Nah itu bedanya saudara. Saudara-saudara, bukan sekedar hanya saya terima, saya harus tanya dulu ini dari mana uangnya. Jangan-jangan ini pemerasan dari orang. Nah, dan saya harus tanya, kenapa kamu tiba-tiba kasih duit? Demikian juga dengan pribadi sampai sekarang belum saya berubah saudara. Saya belum berubah. Saya masih katakan karena tujuan saya di sini bukan untuk mencari kaya. Kalau saya mencari kaya, saya tidak mau gembala di negara ini. Saya rugi di sini gembala saudara. Kalau saya mau mencari kaya tidak di sini tempatnya, tetapi mencari kaya itu di ibu kota. Saya mau katakan kepada jemaat, mari kita sama-sama tinggalkan cara berpikir dunia. Amin. Kita berpikir surga benar-benar seperti Yesus katakan. Kita menjadi pelayan mengutamakan Yesus. Dikatakan Yesus, memang kamu harus minum cawan itu, kata Yesus. Apa ini arti kata cawan? Cawan ini bicara tentang memikul salib. Kalau kita mau ingin kerajaan surga, kita harus memikul salib. Kita harus benar-benar mengikut Yesus itu seperti apa yang Yesus lakukan. Memikul salib itu menyangkal diri saudara, menyangkal ambisi kita, emosi kita, iri hati kita. Kadang-kadang ambisi kita ini bisa menyingkirkan orang lain. Saya pernah begitu di sini saudara-saudara. Lalu seorang ibu bilang begini, dia yang memprovokasi, tetapi dia sendiri yang mengadu sama saya. Dia bilang, begini bapak, katanya, udah meninggal ibu ini, sudah meninggal, waktu dia meninggal masih di gereja ini. Dia bilang, begini bapak, rupanya kumpullah di tempat salah satu jemaat ini, di tempat salah satu majelis ini berapat mereka. Karena mungkin khotbah saya waktu itu keras sekali, lalu mereka berunding. Lalu ibu ini bilang, gimana pak, kita pindahlah. Sementara gereja Betel di sana sudah menunggu mereka saudara. GPD besar juga menunggu. Lalu pindahlah kita nomor pindah katanya. Pindah orang itu. Saya tiba-tiba diam. Pindah ya baguslah kalau pindah. Memang ini jadi racun di gereja ini saya pikir. Karena saya saudara di gereja ini seperti tukang parkir saya. Tahu saudara siapa tukang parkir itu? Kalau tukang parkir walaupun banyak parkir mobil mewah dia nggak merasa memiliki. Nah ketika dia ditinggalkan juga tidak merasa rugi dia, karena ini tukang parkir. Saya begitu juga di gereja ini saudara. Saudara datang berduyun-duyun di gereja ini, saya tidak terlalu bangga saudara. Kalau saudara pun pindah gereja pergi, saya tidak terlalu sedih. Yang saya sayangkan sifat saudara itu kalau pindah gereja tidak berubah, itu yang saya sayangkan saudara. Udah banyak jemaat di sini pindah gereja, saya lihat sifatnya tidak berubah, maka lebih jahat di luar sana. Di sini tadinya tidak merokok, di sana jadi merokok dia. Lalu dia pindah saudara, pindah lagi pindah, udah berapa kali pindah gereja. Lalu satu kali dia main judi dia. Di sini tadinya nggak boleh main judi. Keluar dia pindah, dia sudah berani main judi. Lalu ada seorang majelis di sini tanya, "Lai, kenapa main judi? Mana ada yang kita bilang dilarang main judi?" Nah ini bayangkan saudara. Ini akibatnya kalau hanya ambisi pribadi pindah gereja. Saya tidak rugi saudara pindah gereja. Nah saya yang rugi saudara. Kalau saudara tidak berubah, sudah lama dibina. Sejak dari ayah saya membina saudara. Kalau saudara tidak berubah, kita masuk neraka. Apa gunanya kita bangun gereja ini? Bersusah-susah kita bangun ini. Bersusah-susah kita ke gereja saudara. Saya mau katakan kepada saudara, Tuhan bilang sama kita, kalau ingin kita jadi besar, kita harus menjadi pelayan, dikatakan di dalam ayat ini. Ayat 30 ini perlu kita perhatikan. Tetapi banyak orang terdahulu akan menjadi terakhir. Ini apa sebabnya? Ini sebabnya karena yang pertama datang ini dia sungguh-sungguh, dia setia, dia mau belajar saudara. Ada orang sudah lama dia tidak mau belajar. Saya lihat generasi sekarang, aduh susah sekali. Beda dengan generasi saya dulu. Kalau dulu generasi saya orang tua ngomong itu didengar. Tadi pagi sekolah minggu udah duduk di situ, saya tanya. Banyak orang itu ada hampir 10, saya tanya. Siapa yang antar kalian tadi? Udah datang kalian? Gini. Udah datang ya? Mau sekolah minggu? Saya mau gini saudara. Kadang-kala kaum muda pun kalau dulu saya tanya, diam aja bengong semua. Ini pengaruh-pengaruh handphone ini bisa merusak alam pikiran kita. Sekarang anak ditanya gak mau ngomong, mulutnya gak bisa ngomong. Yang bisa hanya dia simpan bagaimana menguntungkan. Uang aja pikirannya. Ini harus berbeda kita dengan orang dunia saudara. Jangan sampai gereja kita ketinggalan. Gereja ini dibangun di atas air mata. Gereja ini dibangun dengan tetesan air mata. Kita harus berubah. Jangan berpikir seperti orang dunia. Saudara-saudara, saya lihat kaum muda remaja sudah mulai berpikir seperti dunia. Nah ini yang saya sarankan saudara.
Ya memang bagus, tetapi saya mau katakan tujuan kita adalah kerajaan surga. Haleluya kaum muda. Ya, lihatlah kan nggak ada yang jawab. Nah, begini modelnya sekarang. Ini akibat dari apa teknologi ini? Handphone ini yang bikin rusak. Haleluya. Nah, itu pun masih begitu, udah didorong masih begitu. Nah, ini sekarang ini yang terjadi. Saudara-saudara, ini persoalan gereja sekarang. Bagaimana kaum muda ini didorong lagi? Kaum muda ini susah sekali. Beda dengan kaum muda dulu. Kalau kaum muda dulu di sini saudara luar biasa ya. Generasi sekarang susah sekali. Apalagi jemaat sekarang susah sekali. Semua hanya ambisi. Ada lagi saya lihat jemaat di sini. Tadinya tidak tahu ngomong. Sampai istri saya kadang-kala di rumah kami itu yang jadi hakim adalah istri saya. Ini begini. Kenapa lagi kau bikin tugas ini? Ini begini. Saya bilang diam kau. Bukan kau yang kemana saya bilang akhirnya kadang-kadang. Jadi kalau bagi istri saya itu, kalau siapa dia lihat gak rajin, dia bilang gak usah perhatian itu, gak usah bikin tugas. Kok jadi kau yang ngatur, saya bilang. Kita beri kesempatan dia untuk berubah, saya bilang. Di kampung Beringin pun begitu. Ada jemaat saudara hamba Tuhan dibikin main musik, gak datang dia kebaktian, gak datang main musik. Seringkali kita mau ambisi hanya ke depan, tetapi risikonya kita tidak mampu. Ini persoalan gereja sekarang. Saya mau katakan kepada saudara-saudara, gereja ini satu kali akan penuh, saudara. Saya mau katakan, tanpa saudara gereja ini akan penuh. Ini akan tetap dipenuhi oleh Tuhan jiwa-jiwa di sini. Nah, bagaimana kita merebut kerajaan surga itu dengan pelayanan kita, dengan pemberian kita kepada Tuhan. Saudara-saudara, inilah waktunya bagi saudara untuk menunjukkan pelayanan kepada Tuhan. Tunjukkan itu kepada Tuhan lewat kehadiranmu. Maka engkau adalah orang yang terbesar, dikatakan dalam Alkitab ini. Ayat 26 ini, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan. Ayat 27, barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba. Ini saudara, hamba itu tidak memperdulikan harga diri. Hamba itu tidak ada hitung-hitungan, saudara. Ada banyak jemaat saudara mulai hitung-hitungan. Dia pikir sudah kasih 5 juta. Saya katakan kepada saudara-saudara, Bapak Daci sudah pindah dia tugas. Dia tahu dia bakal pindah, tapi dia lunasi dulu 5 juta itu untuk pembangunan. Karena apa? Karena dia tahu dia tidak merasa rugi, dia tidak hitung. Dia pikir dia akan terima upah dari Tuhan. Setiap pengorbanan saudara-saudara akan terima upah dari Tuhan. Haleluya. Jadi bagi saudara-saudara yang belum melunasi, tolong itu dilunasi ya. Jangan katakan tidak ada. Saudara, handphone saudara satu keluarga ada 3. Pulsa 1 bulan berapa? Dapat dana kopi dari dua tempat. Itu kan sudah kemurahan Tuhan. Dapat lidi lagi saudara. Bisa ambil lidi saudara, ambil lidi yang bukan saudara tanam sawit. Itu luar biasa kan? Saudara bisa jual lidi, tidak pernah nanam sawit saudara. Nah, ini berkat Tuhan. Cara Tuhan pelihara kita banyak sekali. Karena apa? Tuhan itu sudah berjanji akan pelihara saya dan saudara. Yang menjadi masalah bagi kita adalah ketika kita tidak mau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita bukan lagi dalam Alkitab kita, Matius pasal yang Markus 10 ya. Markus 10 ayat 28. Markus 10 ayat 28. Saya baca 28, saudara baca 29. Berkatalah Petrus kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang mengenal aku dan datang Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau badannya. Orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan, dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang baik, dan yang baik akan menjadi terdahulu. Nah, ini saudara-saudara, banyak orang yang terdahulu akan menjadi terakhir.
akan terbelakang dia. Sudah duluan dia di gereja ini, tapi dia jadi terbelakang. Karena apa? Nggak mau bergeser, dia nggak mau maju. Seperti tadi malam khotbah saya sama kaum muda, kita akan berlari. Berlari itu jangan menoleh ke belakang, kata Yesus. Setiap orang yang hendak menoleh ke belakang tidak layak masuk dalam kerajaan surga. Saudara-saudara, kalau menoleh ke belakang, lihat, sudah sekian korban saya, sudah sekian lama saya, tapi pendeta nggak perhatikan saya, nggak pernah. Itu sebabnya yang saya sesalkan dulu ada jemaat di sini, saudara. Ini begitu saya pulang dari Jakarta, selalu ibu saya itu mengadu, bapak saya mengadu. Dia ngomong sama saya, sakit hatinya bagi jemaat ini, selalu dia ngadu sama saya. Ada jemaat di sini diangkat ketua panitia, saudara. Akhirnya dia nggak bisa diatur, marah bapak saya, pindah gereja dia, nggak datang dia kebaktian. Sudah lama dia nggak datang kebaktian. Akhirnya saudara datang dia kebaktian. Memang bapak saya nggak tunjuk dia berdoa. Lalu dia bilang sama Pak Simbol, dia bilang, "Ima, sama lima pendeta katanya. Udah datang pernah kebaktian nggak disuruhnya pindah berdoa katanya." Bayangkan saudara, ada banyak orang seperti itu, ambisinya bukan main. Maksudnya kalau dia datang langsung dia ditunjuk berdoa, tunjukkan kesetiaanmu, tunjukkan pengorbananmu. Haleluya. Lalu dia bilang, akhirnya dia pindah gereja, saudara. Istrinya nggak mau pindah gereja, lalu dia ancam, dia bilang gini, sekarang beginilah katanya, pas kata tahun baru dia bilang, sekarang beginilah, kalau kau nggak ikut saya gereja, cerailah kita katanya, udah tua. Akhirnya istrinya datang ngadu sama bapak saya, "Pak, buhana mai Pak, ay mulu nang tanya tuh gereja nih, siram mahami, buhama nggak mai tua." Ama tua bukan basiran. Bayangkan saudara, cara pikir dunia seperti ini hanya karena tidak ditunjuk dia berdoa, dia pindah gereja, dia paksa istrinya yang tidak mau pindah, dia paksa saudara. Ini kalau cara berpikir kita, bagaimana mungkin kerajaan surga kita dapat seperti ini? Tetapi hari ini dikatakan kalau ingin menjadi kerajaan surga kita miliki, kita harus tunjukkan cara kita, sikap kita, kerendahan hati kita, kesetiaan kita. Saudara, kalau ingin terbesar di gereja ini, jangan cerita membongak, saudara. Jangan cerita membual, jangan gaya banyak di gereja ini. Tunjukkan pengorbananmu, tunjukkan perpuluhanmu, tunjukkan kerajinanmu, tunjukkan benar-benar kesetiaanmu, ketaatanmu, saudara. Ada jemaat di sini tadinya ngomong mongkak-mongkak, saya ajari dia, saya berikan doktrin, begini cara berkhotbah, saya bikin dia khotbah. Begitu saya bikin dia khotbah, sombongnya bukan main, saudara. Sepertinya dia yang mengatur-ngatur saya nggak bisa. Akhirnya dia ngambek, saudara. Saya pikir orang-orang seperti ini penyakit begini ini bisa penyakit di gereja ini. Sekarang bukan masalah lagi soal jiwa berapa datang. Yang masalah sekarang bagaimana supaya kita merebut kerajaan surga. Kalau saudara-saudara ingin kerajaan surga, kita harus merendahkan diri kalau ingin jadi besar. Haleluya. Jangan meninggikan diri sebelum waktunya. Tunggu Tuhan yang tinggikan saudara. Saya ingat saya pertama pindah dari Jakarta di Kamara ini. Banyak pendeta Labuan Batu melecehkan saya, menganggap saya sepele katanya. Karena saya dulu tukang lawak, banyak ngomong saudara. Lalu dia sebarluaskan kemana-mana dengan tujuan supaya jemaat saya ini pindah sama dia. Dia sebarluaskan. Macam mana pendetamu itu katanya? Pendetamu itu recok kali, ribut kali, banyak ngomong katanya. Lagi pula begini, ini katanya. Dulu tukang mabuk itu begini. Saudara, saya hanya berdoa kepada Tuhan. Tidak lama kemudian mereka semua jauh di bawah saya sekarang. Karena apa? Tuhan yang mengangkat. Haleluya. Kalau Tuhan mengangkat, tidak ada yang dapat menurunkan. Sebab itu jangan cari muka ke jemaat, jangan cari muka kepada jemaat, carilah kepada Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan segala sesuatu. Saya mengatakan kepada saudara, kalau Tuhan sudah berjanji, dia pasti genapi. Haleluya. Sebab itu tunjukkan bagaimana supaya kalau ingin engkau besar, itu tunjukkan. Kalau saya mau ambisi saudara, itu banyak cara. Saya tidak terlalu ambisi. Ada jemaat di sini saya tahu dia. Ini salah satu bos di perkebunan ini. Dia tadinya mau gereja sini. Sekali lagi saya ulangkan, ini kesaksian udah pernah saya saksikan. Dia mau jadi bos di sini. Naik mobil manajer dia turun, dia nanya. Hari Sabtu ini saudara. Karena ada jemaat sakit, saya utamakan jemaat sakit. Dia bilang begini. Mungkin itu yang bikin dia tersinggung nggak jadi gereja sini. Mobil manajer dia bilang, "Pak, ini gereja di sini jam berapa?" Saya kan sudah agak sakit, bingung saya pikir gini. Saya bilang gini, siapanya Bapak yang saya pikir? Sini jam 11 Pak, ada yang perlu Pak, saya mau pergi mendoakan jemaat ini. Sekalipun jemaat ini kadang-kala, ya bagaimana saya tidak bisa katakan. Saya bilang saya mau mendoakan jemaat, ada yang perlu Pak? Enggak katanya, mungkin itu yang bikin dia tersinggung. Saya dengar anggota saya ada pendeta di Ranto, dia bilang, "Oh ada orang pangkatan di sini, kebaktian Om. Apa kerjanya? Naik mobil manajer dia," saya lihat.
mungkin ini salah satu petinggi. Ya betul, salah satu petinggi. Saya dengar itu resiko-resiko saudara, tidak masalah. Bagi saya jauh lebih besar pahala saya dia tidak gereja sini, tapi saya mengutamakan jemaat yang sakit saya doakan. Bagi saya cukup puas, walaupun secara jasmani saya rugi. Kalau saya pikir-pikir secara dunia, ini korbannya berapa ini, perbulannya berapa. Saya telepon pendetanya di Kalimantan, bagaimana ini jemaat? Itu jemaat setia itu aman katanya. Lalu saya ketemu sama Marga Mangungsong humasnya perkebunan yang saya tanya, ada di situ kerja bapak ini? Saya bilang, ada aman katanya. Iya, gereja di Rantu dia aman. Iya, tadinya udah datang ke rumah. Saya bilang, ya datanglah bang, nanti saya fasilitasi untuk bertemu. Saya bilang, gak usah lah, saya bilang. Saudara-saudara, sebagai hamba Tuhan, saya mau ingatkan kepada jemaat, jangan kita terlalu ambisi hal-hal yang dunia. Cara kita jangan keduniawian. Haleluya. Apalagi sekarang ada bedel di membuka gereja di Nabar ini. Saya mau katakan saya tidak merasa rugi kalau banyak gereja. Dulu ada gereja GBIR di sini. Saya tidak merasa terganggu. Saya pikir kalau jemaat, banyak jemaat dari situ harus datang ke sini. Bahkan Ibu Bursa kali ini berhadapan rumahnya. Saya tidak merasa terganggu dengan itu. Saya pikir jiwa-jiwa itu kalau datang, selama saya menjaga kekudusan saya, Tuhan pasti kirim jiwa-jiwa. Haleluya. Ada dulu jemaat di sini, begitu juga saudara. Ini kenapa saya katakan ini sesuai dengan firman Tuhan, supaya ini jadi bahan pelajaran bagi kita. Dulu jemaat di sini setia, memang perpuluhannya kalau waktu itu saudara tahun 2003, 2004, 2005 perpuluhannya paling tinggi di rumah di gereja ini. Saudara bisa bayangkan setiap minggu bisa dia kasih perpuluhan 400.000. Itu 400.000 nilai sekarang itu sudah 4 juta saudara. Setiap minggu dia masukkan di peti ini perpuluhan. Saya pikir akhirnya dia harus pindah karena suaminya ngambek saudara. Karena suaminya nggak dapat kaos, saya kasih kaos majelis, dia nggak dapat. Memang saya nggak kasih dia. Saya nggak peduli saudara kaya, pokoknya nggak kasih karena suruh melayani, nggak melayani lagi dia. Karena berantem satu keluarga mereka yang berantem. Jadi sasarannya gereja. Nah kalau begini keadaan kita tidak bedanya dengan orang dunia. Saya mau katakan kepada saudara-saudara, saya bukan menjelek-jelekkan orang lain. Ini supaya menjadi pelajaran bagi saya dan saudara, supaya kita belajar bagaimana mencari kerajaan surga itu. Yesus tegas katakan, kalau ingin menjadi besar harus menjadi pelayan. Kalau ingin menjadi besar dia harus merendahkan diri, harus benar-benar nanti Tuhan yang menilai. Saudara ingat waktu Rut, bagaimana Rut itu merendahkan diri, dia mencari berondolan saudara, kalau bahasa sekarang, cari berondolan. Akhirnya dia ketemu sama yang punya sawit saudara, yang punya ladang namanya Boas. Akhirnya dia jadi menikah dengan seorang pembesar. Luar biasa kesetiaannya kepada mertuanya, kepada orang tuanya. Luar biasa pengabdiannya. Dan pengabdian yang tulus yang tidak ada diharapkan dari mertua ini dibalas oleh Tuhan dengan sebuah sejarah dan nama dia tercatat dalam Alkitab. Sampai kapanpun Alkitab selama ada nama dia tetap tertulis. Saudara-saudara menjadi saudara pahlawan iman di gereja ini, nama saudara akan tercatat menjadi orang yang luar biasa. Bukan saja di gereja ini, tetapi di buku kehidupan yang Tuhan berikan. Sebab itu mari mulai hari ini tunjukkan jasamu, tunjukkan pertobatanmu, tunjukkan pelayananmu, tunjukkan integritasmu di gereja ini. Kalau kau ingin jadi besar di gereja ini, Tuhan memberkati kita. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Kita nyanyi satu pujian, nyanyian lama. Apakah engkau sungguh mengasihi Tuhan?